Halo pemirsa, hari ini yang kita bahas tentang Bertrand Pitot, di mana Bertrand ini saat ini mendulang pujian, juga mendulang komentar yang kurang sedap dari netizen, imbas dari di mana dia mengunggah di media sosialnya terkait dari perbuatan tantenya, juga perbuatan bundanya. Dan mari kita lihat bahwa Bertrand Pitot ini angka lahirnya 14 Maret 2005. Dari angka lahirnya, dari tanggalnya, ini melambangkan bahwa Bertrand Pitot hidupnya itu kalau jatuh, tapi bisa bangkit lagi karena ada simbol The Empress, simbol angka 3, juga simbol kereta. Jadi setelah mengalami kejatuhan, bisa dibilang setelah hidupnya menderita serba kekurangan, pada akhirnya dia mendapatkan bergelimang harta, dan itu bisa terus memanjang materinya itu. Nah, dari angka lahirnya kedapatan dia berada di naungan Shio Ayam Kayu. Shio Ayam ini seseorang yang perfect, sangat perhatian kepada penampilannya, kebersihan dan lain sebagainya. Ya, di elemen kayu ini kalau udah patah nggak bisa disambung. Yang artinya elemen kayu ini juga mudah kebakar, bisa dia gampang emosi, atau ketika sakit hati dia susah untuk memaafkan dan susah untuk melupakan kejadian tersebut dan orang tersebut. Kemudian dia berada di dalam naungan bintang Pisces. Bintang Pisces ini seseorang yang gampang iba, gampang miluh, gampang sedih, pekah dan sensitif. Jadi kalau Shio Ayam tadi orang yang perfect, dan Piscesnya ini orang yang mellow, jadi ada mempengaruhi di dalam karakter Bertrand nanti. Kemudian dia di Lehpet 6. Lehpet 6 ini sosok yang penuh perhatian, penuh kasih pada keluarga dan orang-orang yang disayanginya. Karena penuh perhatian inilah dia ingin memastikan bahwa orang yang disayanginya, bahwa keluarganya bisa baik-baik saja. Dan karena hal itu makanya dia sangat proteksi. Apa yang menimpa keluarganya atau orang yang disayanginya, dia akan pasang badan dan dia rela berkorban demi orang tersebut walaupun merugikan dirinya sendiri. Nah, kemudian di levelnya ini juga didapati kalau Bertrand ini orangnya gampang panik, juga kata-katanya sering membuat masalah. Ya, bukan sering sih, kadang-kadang membuat masalah. Juga didapati angka di mana dia bisa menekan dari orang-orang di sekitarnya, seperti yang kita lihat saat ini ya. Bertrand menekan dari pihaknya Shawendra dan adiknya. Dan kemudian dari suaranya Bertrand akan mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Jadi teman-teman, kalau digabung antara Shio Ayam Kayu, Lehpet 6, kemudian Pisces, didapati poin bergaris besarnya adalah Bertrand memiliki kepiawaian dalam bersuara, atau bisa dibilang seorang seniman yang suka ngurusin orang. Karena apa? Karena dia mudah empati, mudah ibah, mudah kasihan. Kemudian salah satu sifatnya yang nomor 1 adalah hatinya lembut tapi nggak mau diinjak. Ini susahnya begitu. Dia melo, dia perhatian, dia kasihan pada ayahnya, kemudian melontarkan kata-kata seperti itu, tapi dia nggak mau disalahkan. Kayak seperti itu intinya ya. Kemudian dia perfect, penampilannya, bajunya dan lain sebagainya, maunya diperhatikan, maunya sempurna. Dan ketika nggak sempurna menurut dia bisa stres. Nomor 3, dia bisa mengalah, tapi mengalah lama-lama dia lelah dan capek. Karena orangnya ini nggak bisa menolak, nggak enakan menolak. Nomor 4, selera seninya sangat tinggi, tapi lebih cenderung ke melo dan lagu nostalgia. Seperti yang kita lihat saat ini, karena Bertrand ini kan Pisces orangnya ya toh. Dan nomor 5, cintanya sepenuh hati.
Ketika cintanya sepenuh hati, perhatiannya katakanlah 100%, kemudian pacarnya tidak membalas 100%, yang ada dia sakit hati. Maunya kalau saya perhatian 100%, ya kamu harus perhatian 100%, seperti itu. Kemudian nomor 6, veteran ini magnet orang bermasalah, magnet curhatan orang-orang yang bermasalah. Misalnya curhat terkait masalah pribadi orang tersebut, kemudian curhat, minta pinjam uang dan lain sebagainya. Karena veteran ini orangnya tidak bisa menolak, tidak bisa ngomong tidak. Bisa sih bisa, tapi nggak enakan kayak gitu. Juga orangnya pekah dan gampang ibah. Dari gampang ibahnya inilah veteran gampang dimanfaati, gampang diporoti. Dan untuk veteran waspada akan hal itu ya. Kelemahan fatalnya adalah 1, yang ada kaitannya dengan nggak bisa nolak tadi. 1, takut mengecewakan orang. 2, overthinking dan main drama. Nggak tahu ini apakah sudah dilakukan di kasusnya saat ini antara Ruben dengan Sarwenda yang dia ikut nimbrung. Apakah dia juga ada bagian peran dramanya? Kita nggak bisa menghakimi hal itu ya, tidak bisa mengetahui. Tapi di sini kelemahan fatalnya adalah overthinking dan main drama. Nomor 3, dia menuntut kesempurnaan pada dirinya sendiri dan orang lain. Nah, seperti contohnya kalau penampilannya dia harus rapi, harus matching dan lain sebagainya. Dan dia berharap orang lain juga begitu. Dia nggak suka kalau misalnya lihat orang lain kedodoran dan lain sebagainya. Tanda-tanda jika dia sudah naik kelas atau naik level 1, dia bisa menjadi penyembuh. Penyembuh di sini bisa diartikan dia kan magnet orang bermasalah. Jadi banyak orang yang curhat dan lain sebagainya. Dengan keahliannya dia bisa sedikit banyak menenangkan orang, ya, memberikan wejangan dan tidak jadi kompor. Ya, intinya malah meneduhkan. Jika ada orang yang bermasalah, malah meneduhkan, malah menenteramkan, tidak menjadi kompor. Kemudian wibawa halus keluar. Wibawa halus ini ada kaitannya dengan dia kan Pisces. Jadi wibawa tapi kalem orangnya, seperti itu. Kemudian dia bisa menjadi magnet penarik uang, rezekinya meluber. Nah, kemudian di tahun 2026 ini veteran memang bisa dibilang kerja yang nggak menghasilkan. Ya menghasilkan tapi tidak sesuai harapan, seperti itu. Nanti di tahun 2027 ada kenaikan level, ada pekerjaan yang lebih bagus lagi. Dan energi ini teman-teman bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat. Jadi kalau saya lihat energinya ini lebih cepat, seperti saat saya menganalisa punyanya Sarwenda. Tahun 2027 Sarwenda hati-hati karena ada orang dekat yang berbalik arah menyerangmu. Saya kan ngomong begitu di tahun 2027. Ternyata lebih cepat kejadiannya, dan itu ternyata veteran yang dulu-dulunya serumah dengan Sarwenda. Kemudian dia sekarang ini ikut ayahnya dan berbalik arah mengungkap keburukan-keburukan ibunya di media sosial. Dan di sini ternyata energinya lebih cepat dari perkiraan saya. Ya begitulah yang namanya analisa atau prediksi, itu tidak plek ketiplek harus itu. Kadang-kadang lebih cepat, kadang-kadang lebih lambat, atau kadang mirip-mirip sedikit ya teman-teman. Karena yang menganalisa juga manusia biasa. Jangan menuntut kesempurnaan. Apakah veteran mengunggah itu atas inisiatif sendiri atau dorongan dari seseorang? Apakah veteran mengunggah kata-kata di medsosnya itu atas inisiatif sendiri? Apakah atas inisiatif sendiri? Balance, ya. Simbolnya balance yang artinya untuk mengcover terkait isu-isu yang beredar yang ada kaitannya pada ayahnya, isu negatif yang ada kaitannya dengan ayahnya. Jadi makanya ada simbol balance, menyeimbangkan pemberitaan untuk membantu bapaknya, ayahnya.
Mengapa kamu lakukan itu? Karena ada simbol cangkir yang melambangkan rasa sayangnya pada ayahnya. Jadi di sini murni atas keinginan Bertrand sendiri sebab dia sayang pada ayahnya. Apakah kamu tidak berpikir terkait risiko karirmu dengan unggahan tersebut? Kabar-kabar baik yang artinya ini kan tongkat 1, bahwa dia memulai ya kurang berpikir panjang. Ya kurang berpikir panjang sebab keburu emosi seperti di lepatnya tadi kan dia gampang panik. Juga kata-katanya atau ketikanya bisa menjadi biang masalah. Juga dia bisa menekan orang-orang di sekitarnya karena perbuatannya. Selanjutnya, apakah kamu begitu membenci pada bundamu? 7 pedang. 7 pedang ini bisa dibilang seseorang yang menikung dari belakang. Seperti yang dilakukan Bertrand ini. Yang dulunya baik sama bundanya, tiba-tiba dia menikung. Sebenarnya di lepatnya ini sudah ada tanda-tanda ini loh teman-teman. Di lepat Bertrand ada 538. 538. Seseorang yang kelihatan polos tapi bisa menikung, menerkam kayak gitu. Jangan lihat kepolosannya, tapi ternyata dia juga menyimpan sesuatu yang bisa menusuk orang tersebut. Ini ya. Dari angka lahirnya udah kelihatan. Ada hal-hal yang bisa berpotensi seperti ini. Mengapa kamu lakukan menikung ibumu dari belakang? Kenapa? 10 cangkir. Karena ingin melihat ayahnya tidak terusik. Ingin melihat ayahnya bahagia. Simbol dari sebuah keluarga. Yang artinya dia berharap ayahnya dan adik-adiknya dan dirinya bisa berbahagia dan tidak terusik dengan orang-orang yang dalam pikiran Bertrand sudah melakukan sesuatu yang bisa membuat nama ayahnya jatuh, yang bisa membuat ayahnya tidak ada kelancaran untuk bertemu adik-adiknya dan lain sebagainya. Ini yang ada dalam pemikiran Bertrand. Sudah tidak adakah rasa sayangmu pada bundamu? Galau dilambangkan 8 cangkir dan anjing, yang artinya sebenarnya kalau ada rasa sayang masih ada, cuman ya begitu. Selama ini dalam kasusnya Sarwenda dengan Ruben, dia melihat Sarwenda ini dari sisi yang kekurangannya. Tidak melihat secara berimbang, yang ada jadinya seperti ini. Walaupun sebenarnya ada simbol dari anjing ini, simbol dari kesetiaan ya. Dia juga tetap bisa dibilang ya, kalau dibilang sayang ya sayang, kasihan sama bundanya. Tapi ya begitu, energi negatif yang dilihat Bertrand ini lebih besar daripada rasa sayangnya. Jadi rasa sayangnya tertimpah dengan pikiran-pikiran negatif terkait dari bundanya ini. Apakah suatu hari, andai kata kamu diajak tinggal dengan bundamu, apakah kamu mau? Dia lebih memilih bersama ayahnya. Karena tentunya dengan ayahnya kan sama-sama di bidang entertain. Sama-sama bisa saling mendukung dalam menghasilkan uang. Kalau di Sarwenda kan lebih di bisnis ya, sekalipun ada entertainment sedikit, tapi kalau di Ruben dia memiliki peluang yang lebih banyak untuk darah seninya. Ini ya. Apakah dengan kejadian kamu mengunggah status tersebut, kondisi karirmu bagaimana? Apakah itu akan mempengaruhi ataukah hanya mempengaruhi sejenak? Mari kita lihat di sini ya. Karir Bertrand. Perencanaan terkait masalah di karirnya.
9 tongkat. Demun, kekhawatiran. 2 jangkir, ini mulai membaik. 4 jangkir, ini kurang bagus. Jadi teman-teman, dengan adanya unggahan tersebut sedikit banyak akan berimbas di karirnya Betran ke depannya. Walaupun di sini sudah direncanakan matang-matang, tapi dengan adanya dia mengunggah seperti itu, pada akhirnya banyak yang pro kontra. Ada yang suka, ada yang tidak, dan lain sebagainya. Dan itu membuat kekhawatiran yang bisa terjadi di karir Betran ke depannya. Walaupun memang tetap ada yang bekerja sama dengannya, tetapi kalau hal ini tidak diperjuangkan dengan baik, katakanlah tidak memperjuangkan agar nama baiknya semakin bersinar dan lain sebagainya, karena di sini kan ada gonjang-ganjing pro dan kontra tersebut. Kalau dia tidak bisa membranding namanya lagi, yang ada simbol 4 jangkir, karirnya akan mengalami penurunan. Ini sayang sekali sebenarnya. Makanya ini sebagai salah satu contoh bahwa kalau kita bekerja di media sosial, tutur kata, ucapan, status harus bisa dikondisikan dengan baik. Jangan asal nyeletuk. Jadinya nanti seperti ini, berimbas seperti ini. Memang saat ini bisa dibilang tahun 2027 masih ada peningkatan. Cuman kalau lambat laun, kalau dia tidak bisa membranding namanya, hal ini bisa terjadi. Tapi kalau dia sudah bisa mengangkat namanya kembali, hal ini bisa terhindari. Demikian juga Sarwenda. Kerja di dunia media sosial juga harus hati-hati dalam bertutur kata. Salah sedikit akhirnya berimbas seperti ini. Jadi di sini sebagai pembelajaran buat kita, kalau memang kita profesinya bekerja di media sosial, mengandalkan media sosial, tentunya juga harus hati-hati dalam menyikapi sebuah pemberitaan. Jangan gampang terpancing emosi dan lain sebagainya. Juga begitu, harus hati-hati. Sekalipun kamu membela bapakmu, tapi kamu harus bisa mengondisikan situasi dan kondisinya. Kalau situasinya masih panas, kamu siram dengan bensin, yang ada kamu bisa terbakar. Meskipun masih banyak yang suka denganmu, tapi itu juga akan mempengaruhi di karirmu ke depannya. Hanya saja semoga ini tidak terjadi. Asal yaitu tadi, hati-hati lagi dalam berkomunikasi, dalam bermedia sosial dan lain sebagainya.